fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya bidan dan klien. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Menjaga privasi setiap individu. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Dengan etik, kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah. Menghasilkan tindakan yang benar. Mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya. Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku atau perilaku manusia antara baik, buruk, benar, atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya. Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik. Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menayangkan video roleplay yang berjudul Komplikasi pada Pemasangan KB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pipi Fitria sebagai narator. Aku Kevin Rahmatika sebagai suami. Saya Lana Delia sebagai istri. Saya Siva Aulia sebagai dokter. Saya Nisa Rehan sebagai bidan. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari datanglah sepasang suami istri ke PMP Bidanwati. Sepasang suami istri tersebut datang ingin melakukan konsultasi mengenai pemasangan KB. Jadi gini Bu Bidan, istri saya ini habis ngelahirin 6 minggu yang lalu, habis mau pasang KB. Kesini lihatnya mau pasang KB, cuma bingung mau KB apa, karena kan pertama kali gitu. Oh jadi kesini mau pasang KB. Iya. Tapi udah ada gambaran mau pasang apanya? Belum. Ya. Baik Bu, sebelumnya saya. Dengan Ibu siapa? Ibu Sakti. Bapaknya kamu siapa? Bapak Rian. Ibunya umur berapa? 30. Bapaknya? Saya 32. Alamatnya di mana? Dari Cilegon. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Bapaknya pekerjaannya apa? Karyawan. Lalu bidan pun melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Nanti ibunya mau saya tanya sendiri. Maaf Ibu, pingin tangannya dulu ya. Kanan kiri. Di sebelah. Maaf Ibu. Oh iya, maaf. Tensinya normal ya Bu, 120/80. Ibu nggak ada riwayat darah tinggi kan? Nggak ada. Baik, karena Ibu selesai melahirkan, saya sudah menyiapkan ya Bu alat konseling untuk membantu saya. Ini kita menggunakan yang namanya SKBTP atau
atau strategi konseling berimbang pasca stunting. Bidan pun memberikan penjelasan mengenai KB. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Bapak sama Ibu udah tahu belum apa itu KB? Tahu sih, cuma saya taunya yang KB suntik doang. Enggak. Oh iya, itu jenis-jenis KB ya. Baik, saya jelaskan ya Bu. KB itu adalah upaya dari pemerintah untuk mencegah kehamilan atau menjarakan kehamilan. Nah, yang Bapak tadi sebutkan itu salah satu macam-macam KB. Nah, di sini kita itu ada dua macam KB, yaitu yang pertama metode jangka panjang dan juga metode jangka pendek. Nah, metode jangka panjang itu ada dua. Ada yang metode permanen Pak, ada juga yang tiga ya Pak Bu. Metode permanen itu ada MOW atau tubektomi. Nah itu tuh istilahnya steril Pak Bu. Misalnya kayak ibu udah nggak mau punya anak lagi, itu pakai metode steril. Nah kalau untuk perempuan MOW, tapi kalau untuk laki-laki MOV atau vasektomi, dimana nanti sel spermanya itu nanti diikat supaya tidak mengeluarkan sperma, dan juga sel telurnya nanti diikat supaya tidak mengeluarkan sel telur. Nah selanjutnya ada metode kontrasepsi jangka panjang. Itu ada dua jenisnya. Yang pertama implan. Sebelumnya Bapak sama Ibu udah tahu belum implan? Belum ya yang ya? Belum. Implan itu nanti bentukannya kayak biasa orang-orang sebut sih KB susu. Nanti yang dimasukin di bagian lengan, nanti bentuknya kayak korek api, pil itu tuh tembaga. Ya nanti silikonnya akan dimasukkan ke dalam kulit. Nah yang kedua namanya AKDR atau yang biasa disebut orang dengan IUD. Nanti cara masangnya di dalam rahim, dimasukkan ke dalam rahim, nanti ada alatnya. Itu jangkanya sampai 5 tahun. Nah baik Bapak Ibu, di sini saya memiliki kartu untuk membantu Bapak dan Ibu untuk menentukan KB apa yang cocok dan juga mau Ibu pakai. Baik Ibu, apakah Ibu dengan Bapak masih mempunyai anak lagi setelah ini? Masih. Ya baik, ini dua metode kontrasepsinya tidak cocok ya, karena ini metode kontrasepsi yang steril. Baik, Ibu kapan ingin mempunyai anak lagi setelah melahirkan sekarang? Udah kepikiran belum ya? Belum. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan ya waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Nah, waktu dan jarak kehamilan yang sehat itu setidaknya Ibu bisa hamil kembali setelah 2 tahun setelah melahirkan yang sekarang Bu. Jadi Ibu 2 tahun ke depan baru boleh hamil lagi. Baik, Ibu Ibu tahu nggak kapan Ibu hamil lagi setelah melahirkan? Tahu. Nah baik, wanita sehabis melahirkan tetap memiliki resiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Wanita sehabis melahirkan akan kembali subur saat dia mengeluarkan sel telur. Bila tidak menyusui dengan eksklusif, ovulasi mungkin saja terjadi antara 4-6 minggu setelah melahirkan. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi pasca persalinan. Ibu yang tidak menyusui bayinya secara eksklusif dapat kembali ke masa subur dengan lebih cepat. Ibu, apakah Ibu ini sedang menyusui dirinya? Iya, cuma udah full ASI. Udah full ASI ya? Iya. Baik, karena metode mau ini tidak cocok dengan Ibu, maka saya akan susukan ya Bu. Apakah Ibu sudah menyusui anaknya? Iya. Karena ini kemungkinan Ibu akan memilih, jadi saya simpan ya Bu. Apakah Ibu akan memberikan makanan tambahan pada bayi Ibu sebelum
9-6 bulan? Tidak. Tidak ya. Baik, Ibu. Ibu, ini ada 3 metode kontrasepsi. Nah, yang saya pegang ini ada 2 metode kontrasepsi jangka panjang dan ini metode kontrasepsi jangka pendek. Nah, ini MAL atau metode alternatif laktasi. Dimana ini Ibu hanya pada saat menyusui saja selama 6 bulan. Apakah Ibu mau? Tidak. Baik, saya jelaskan ya. Di sini ada 2 ya Bu, dua-duanya sama-sama alat kontrasepsi jangka panjang. Yang satu implan, yang satu AKDR atau IUD ya Bapak Ibu. Dimana ini efektivitasnya implan ini 99,95%, yang artinya sangat efektif. Dan juga AKDR juga 99,4%. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Nah, implan ini merupakan kapsul batang kecil yang disimpan di bawah kulit, melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. Kalau implan ini jangkanya sampai 3 tahun aja. Nah, implan ini aman untuk ibu menyusui dan bayinya. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Nah, adapun efek sampingnya Bu, mungkin ibu dapat menyebabkan perubahan pada haidnya, terus sakit kepala, nyeri perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara. Nah, di sini ada alat kontrasepsi dalam rahim. Ini merupakan alat kecil, fleksibel, plastik dan mengandung tembaga. Ini masa perlindungannya selama 8 sampai 10 tahun. Ini lebih panjang daripada implan. Kalau implan kan tadi hanya 3 tahun. Nah, metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon dan dapat digunakan oleh ibu yang menyusui. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Namun tidak dianjurkan pemasangan setelah melahirkan lebih dari 48 jam sampai dengan 4 minggu. Sedangkan ibunya tadi sudah melahirkan berapa minggu? 6 minggu. Ya, berarti sudah boleh ya dipasangkan. Nah, efek sampingnya yang mungkin terjadi menyebabkan haid yang lebih lama dan juga sedikit kram dan nyeri pada saat haid. Nah, dari 2 metode kontrasepsi ini, Bapak dengan Ibu setuju pilih yang mana? Bagaimana? Kalau aku sih yang ini ya, KDR aja. Oh ya, Bapak setuju? Boleh. Oke, baik. Untuk AKDR, saya akan menjelaskan lebih lanjut ya Ibu di brosur. Baik, Bapak Ibu, ini saya ada brosur mengenai informasi tentang AKDR. Nah, metode ini tidak dianjurkan jika ibu sedang hamil atau diduga hamil. Nah, ibu mengalami pendarahan vagina dan juga ibu mengidap infeksi menular seksual. Terus perlindungannya jangka panjang. Nah, keuntungannya yaitu dapat membantu melindungi dari kanker rahim. Nah, metode ini metode yang paling efektif dan bertahan lama. Lalu bidan pun menjelaskan efek samping dari penggunaan KB tersebut. Nah, di sini ada efek sampingnya ya. Efek samping lebih jelasnya yaitu keluarnya sejumlah darah atau titik darah setelah pemasangan. Kondisi ini dapat berlanjut selama 3 sampai 6 bulan. Kram dan agak nyeri selama beberapa hari setelah pemasangan. Semua efek samping ini kurang terlihat Pak Bu selama nifas. Jadi nanti pas habis dipasang, ibu sama mbak ibunya belum terlalu ngerasain. Efek samping ini biasanya berkurang setelah beberapa bulan pertama. Bagaimana Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ada bilang udah paham ya. Sudah paham? Baik, boleh dijelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan? Jadi AKDR ini kan alat kontrasepsi
kontrasepsi dalam rahim. Jawabannya ini jangka panjang selama berapa tadi? 8 sampai 10 tahun. Nah, iya, jadi dari ini efek sampingnya itu perdarahan ya. Baik, jika Bapak dan Ibu sudah paham ya, sudah yang saya jelaskan dan tidak ada pertanyaan, mari kita untuk melakukan pemasangan langsung ya. Ibunya kasih keluar darah nifasnya. Iya, kasih. Bidan pun melakukan pemasangan IUD kepada ibu. Baik, Ibu Bapak, saya sudah selesai melakukan pemasangan IUD kepada ibunya. Jika ada efek samping seperti pendarahan, kerak perut yang berlebihan gitu, pendarahan yang berlebihan juga, ibu bisa datang lagi. Jika ada kendala dengan IUD-nya, ibu bisa datang kembali ke sini ya. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Kemudian baik, jika sudah cukup, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Bapak dan Ibu sehat terus ya Bu ya. Kemudian jika kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung ke sini ya. Iya, Ibu. Bida. Terima Makasih, kasih. Bida. Pamit ya. Tiga hari kemudian, pasangan suami istri datang ke PMB Bidan dengan keluhan ibu mengalami pendarahan yang hebat selama sehabis memakai IUD. Keluhannya apa ini? Ibu, Bapak, keluhannya apa? Jadi gini Ibu, 3 hari yang lalu kan saya pasang IUD di sini. Oh, Ibu saya. Iya. Iya, benar, Bida. Nah itu perdarahan Ibu dari apa tuh ya? Dari 3 hari yang lalu. Iya. Itu pendarahannya setelah habis masuk IUD langsung pendarahan atau gimana? Ibunya memang langsung masih pendarahan atau gimana? Iya. Masih. Iya. Ya. Jadi Ibu saya tensi terlebih dulu ya. Pinjam tangannya ya Ibu, maaf ya. Maaf ya Bu. Ibunya ada keluhan lain nggak? Lemes, iya. Lemes ke sini. Ya, ke sini soalnya tensinya rendah banget Ibu. Tensinya 60/50. Coba Ibu boleh saya lihat dulu Bu bibirnya untuk mengecek apakah ada kekurangan darah. Ibu maaf ya, saya mau ngecek bawah matanya dulu ya Ibu. Maaf ya Ibu. Ibu, ini pendarahannya mengalir atau mengimpal? Mengalir itu, mengalir. Oke. Ibu selama dan sampai berapa kali Bu? 3 kali sampai 4 kali dalam 3 jam. Oh, dalam 3 jam itu Ibu ganti softtek 3 sampai 4 kali ya? Iya. Itu banyak banget ya Bu ya darahnya ya? Iya. Iya sih Bu. Ya, baik Ibu, saya takut ada permasalahan terhadap IUD-nya. Konsultasi terlebih dahulu ya dengan dokter. Bapak dan Ibu bisa lakukan terlebih dahulu ya. Iya, Bida. Ini saya antarkan ya. Iya sayang, Mas takut nih. Lalu, bidan pun menelpon dokter SPOG di rumah sakit. Halo dokter, selamat siang. Dokter, punten, saya Bidanwati dari PMB Bidanwati ingin mengkonsultasikan seorang pasien perempuan, Nyonya Septi, usia 30 tahun. Pasien mengalami pendarahan hebat setelah pemasangan IUD 3 hari yang lalu. Iya, selamat siang. Saya Dr. Aulia dari RSDP.
Ya, saya menerima informasi bahwa Ibu Bidanwati ingin merujuk pasien yang bernama Nyonya Septi, usia 30 tahun, yang mengalami perdarahan setelah 3 hari pemasangan IUD. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kondisinya saat ini? Ya dokter, pasien memiliki riwayat melahirkan 1 anak dengan persalinan normal dan juga IUD-nya sudah dipasang 3 hari yang lalu. Dan pasien telah mengalami pendarahan yang tidak normal sejak pemasangan IUD. Sebelumnya pasien hanya mengalami pendarahan ringan, tapi sejak 2 hari terakhir pasien semakin parah, pendarahannya semakin parah dengan mengganti pembalut sebanyak 4 kali selama 3 jam. Saya mengerti, jadi Nyonya Septi memakai IUD jenis TCU dipasang di PMB Ibu setelah 3 hari yang lalu. Namun sejak pemasangan IUD, pasien mengalami perdarahan yang cukup banyak, lebih dari volume menstruasi normal. Dokter, tekanan darah pasien 60/50, denyut nadi 60 kali per menit. Kita belum melakukan pemeriksaan HB. Saat ini pasien mengeluh pusing dan lemah. Pendarahannya sangat signifikan dan tampak lebih dari pendarahan menstruasi biasa, dokter. Saya khawatir mungkin akibat IUD atau penyebab lain yang perlu diperiksa lebih lanjut. Dari penjelasan Ibu, tampaknya pasien mengalami perdarahan abnormal yang bisa disebabkan oleh komplikasi pemasangan IUD, seperti pergeseran posisi atau adanya trauma pada dinding uterus. Baik dokter, bagaimana kalau pasien ini saya rujuk untuk penilaian lebih lanjut oleh dokter? Mungkin diperlukan evaluasi dari USG dan mempertimbangkan untuk pelepasan IUD-nya. Apakah dokter dapat menerima pasien ini sekarang untuk pemeriksaan lebih lanjut? Saya setuju untuk segera menindaklanjuti rujukan ini. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan fisik panggul. Lalu kami akan mempertimbangkan untuk melepas IUD atau memberikan intervensi medis lainnya. Tolong arahkan pasien segera ke rumah sakit dan kami akan siapkan tim untuk menindaklanjuti. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Kalau begitu saya akan segera membuatkan surat rujukan dan akan merujuk pasiennya ya dok. Baik Bapak, Ibu, tadi saya sudah melakukan konsultasi kepada dokter. Nah dokter menyarankan untuk ibu dengan ibunya dirujuk ke rumah sakit. Nah bagaimana Bapak Ibu? Ada rujuk? Emang enggak? Ya Bu, kan di rumah sakit itu alatnya lebih lengkap, pemeriksaannya juga lebih menyeluruh. Jadi takutnya ada komplikasi dari IUD-nya, jadi kita menyarankan untuk rujuk ke dokter. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah mau dilakukan rujukan? Ya udah nggak apa-apa, Bidan dirujuk aja. Kamu mau kan dirujuk? Iya mau. Baik, jika Bapak dan Ibu sudah setuju dirujuk, saya akan membuatkan form rujukannya terlebih dahulu ya. Ya Bidan. Sok. Baik, Bapak, Ibu, ini saya sudah membuat surat rujukannya ya. Ibu, Bapaknya, Ibunya punya ini nggak, punya BPJS nggak? Punya. Punya. Nanti dipakai aja ya. Nanti saya antar untuk rujuk ke RSDP. Oke? Oke. Mari, Bapak, Ibu.